Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan pada hari ini. Alhamdulillah, semoga Bapak, Ibu, kawan-kawan, operator juga yang hadir pada hari ini selalu sehat. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Sugiono, PhD. Selamat datang, Bapak. Bapak, hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Kepada Bapak, pada hari ini kita membahas atau memberikan ada beberapa materi untuk di segmen pertama ini, kebijakan umum tentang Good University Governance melalui akreditasi institusi dan prodi program studi. Di Kopertais kita, Pak, di wilayah 1 Jakarta dan Banten, ada beberapa memang kampus-kampus kami yang memang perlu banyak sekali masukan, binaan, juga informasi terkait akreditasi. Menyingkat waktu, kami persilakan untuk Bapak Sugiono PhD diberikan kesempatan untuk di segmen pertama ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian. Sama yang terhormat Pak Sekretaris Kopertais, Pak Priati. Tadi pagi sudah komunikasi dengan Pak Ahmad Tib dan beliau menyampaikan bahwa tidak bisa hadir karena ibunya wafat. Pertama saya harus minta maaf gitu. Saya itu anak kemarin sore kalau saya harus bicara terkait dengan Good University Governance itu, wah ini levelnya Pak Pri lah yang bicara, itu levelnya Pak Pri, Pak Tip gitu ya, karena apa namanya itu isu yang sangat apa namanya besar begitu. Saya belum pernah jadi pimpinan perguruan tinggi, nanti kalau saya ngomong begitu kualat namanya, takut kualat sama suhu-suhunya. Jadi dan saya memang tidak menangkap sebenarnya yang dimaui itu terkait apanya, karena ketika kita ya kebetulan saja beberapa hari yang lalu itu apa namanya saya memantik diskusi pembicara di Makassar tentang Good University Governance gitu. Ada beberapa isu sebenarnya, tapi saya nggak akan bicara itu. Cuma saya akan sharing sedikit bahwa apa namanya ada beberapa isu yang mengemuka ketika kita berbicara governance gitu. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya tantangan yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi ke depan. Gitu. Oke, jadi kita tidak mungkin bicara governance yang bagus kalau perguruan tinggi sendiri tidak paham apa yang mau dihadapi ke depan. Ke depan itu eranya era digitalisasi, eranya interconnectivity di dalam society. Kemudian kompetisi global semakin meningkat. Gitu. Nah ini apa namanya hal-hal yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi ke depan. Namun di sisi lain bahwa tantangan yang dihadapi juga sumber dayanya terbatas. Apalagi kalau teman-teman yang apa namanya mengelola perguruan tinggi negeri ini refocusing sudah yang kelima kalau nggak salah tahun ini karena COVID. Jadi perubahan karena era industri 4.0, perubahan karena COVID, perubahan karena kebijakan pemerintah, ini akan berpengaruh besar pada governance di masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, sulit untuk menjawab perguruan tinggi seperti apa sih yang akan survive di tengah dinamika perkembangan tuntutan yang sangat cepat itu.
Nah, hal yang lain sebenarnya kalau kita bicara governance itu ada 3 tipe, ada tiga pengaturan kan governance gitu. Yang pertama adalah governance yang sepenuhnya bergantung pada kemauan perguruan tinggi untuk menggunakan seluruh otonomi yang dia punya untuk meningkatkan tata kelolanya. Satu. Yang kedua, tipe yang kedua adalah perguruan tinggi yang mengadopsi pola-pola tata pamong di perusahaan, di dunia usaha, kemudian itu digunakan atau diterapkan di perguruan tinggi. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah perguruan tinggi yang harus merespon atau governance yang didasarkan pada respon perguruan tinggi untuk mengamankan dirinya sendiri dari kemungkinan fraud maupun mismanagement. Nah, ini tiga tipe governance yang sekarang ada. Nah, kalau istilah saya gitu Pak Apri, Bapak Ibu sekalian, kalau saya disuruh ngomong itu saya lebih baik disuruh sunat 2 kali daripada bicara sesuatu yang bukan pada bidangnya. Nah, tetapi dalam patah Jawa ono dalang musok kurang lakon, jadi nggak ada dalang yang kehilangan cerita gitu. Nah, maka saya akan merefokus kegiatan atau apa yang saya sampaikan menjadi lebih spesifik terkait dengan bagaimana sih kebijakan terkini BAN PT untuk mendorong perguruan tinggi itu menjadi unggul. Oke. Nah, ini mungkin akan menjadi lebih relevan bagi saya untuk berbicara. Jadi mohon izin, nanti kalau kira-kira nggak pas dihentikan aja Pak Apri, nanti saya langsung pulang nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya mohon izin akan fokus sesuai dengan tupoksi saya di BAN PT. Oke, jadi saya akan memulai dari sini dan pasti akan terkait erat dengan governance sebenarnya. Cuma saya tidak berani menyebut topik ini langsung dengan governance. Gitu. Oke, jadi saya akan berbicara implementasi kebijakan BAN PT menuju akreditasi unggul, menuju perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul. Oke, ini perlu saya sampaikan opening quote yang sering sekali saya sampaikan ketika saya bicara. Bahwa yang namanya mutu itu tidak pernah merupakan kecelakaan, Mbak. Yang namanya mutu itu selalu merupakan hasil dari niatan yang kuat, intensi, keinginan yang kuat, upaya yang tulus, pengarahan yang cerdas, dan juga eksekusi yang terampil. Jadi mutu itu sebenarnya adalah representasi dari putusan yang bijak atas beberapa alternatif yang tersedia. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membicarakan terkait mutu, sekali lagi mutu itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Bapak Ibu pengen mendapatkan akreditasi yang unggul itu bukan dokumennya, bukan tick and tricks bagaimana dokumen itu disusun, bukan gitu. Tetapi nanti saya sampaikan di bagian yang relevan bahwa yang diperbaiki itu mutunya. Sekali lagi bahwa akreditasi itu bukan tujuan gitu. Ya, akreditasi itu bukan tujuan. Oke. Nah, kalau kita lihat akreditasi sesuai dengan Undang-Undang 12 Pasal 55 bahwa akreditasi itu merupakan kegiatan penilaian. Nah, ini mohon maaf, Undang-Undang 12 ini belum diubah, belum dicabut dan masih berlaku. Jadi ketentuan itu pasti masih mengatur. Tidak ada peraturan di bawah undang-undang yang bisa menggantikan undang-undang. Oke. Tidak ada peraturan di bawah undang-undang yang bisa menggantikan undang-undang. Ini yang perlu saya sampaikan. Selama Undang-Undang 12 ini masih berlaku, maka yang namanya akreditasi itu adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan SNPT. Ini pasal 55 ayat 1. Itu jelas Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian peraturan terkini dengan segala
apa namanya euforianya gitu. Apa namanya ini BNPT setiap hari dapat surat, loh Pak, yang namanya akreditasi itu kan diperpanjang otomatis, Pak. Kenapa Bapak pusing-pusing melakukan pemantauan, Bapak pusing-pusing nih? Ya pokoknya diperpanjang aja otomatis gitu. Kenapa ada terminologi otomatis? Karena pejabat mengatakan otomatis. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan nanti melihat satu persatu pasal, coba deh tunjukin ke saya nanti. Bagian mana sih yang mengatur akreditasi otomatis gitu. Nah, memang sulit untuk apa namanya kadang-kadang memahami konteks peraturan. Jadi kadang-kadang peraturan itu hanya dicuplik apa namanya hal-hal yang relevan dan menguntungkan. Ini kalau saya seperti baca apa namanya itu Pak, apa namanya ramalan zodiak. Jadi kalau ramalan zodiak itu kalau saya baca hari ini apa namanya saya bintangnya Cancer gitu. Kalau saya baca minggu ini peruntungan Anda bagus gitu, wah cocok gitu. Kalau jelek itu ngarang gitu aja. Nah ini kadang-kadang kita baca peraturan itu juga hanya dicuplik sesuatu yang cocok, yang sesuai dengan kita, nggak baca konteks umumnya. Nah saya mau tunjukkan nih pasal 5. Permen 5. Kalau Bapak Ibu membaca Permen 5, mohon dipastikan Permen 5 itu edisinya adalah 11 Februari. Karena itu adalah versi final yang berlaku. Loh Mas, apa ada edisi sebelumnya? Ada, edisi 28 Januari itu ada. 28 Januari saya ingat saya. Atau 20 Januari hanya keluarnya. Tetapi sebelum 11 Februari. Karena ada perubahan. Kemarin beberapa saat yang lalu saya koordinasi dengan teman-teman di L2 Dikti, ada sekretaris L2 Dikti yang dengan lantangnya mengatakan saya membaca peraturan itu bahwa apa namanya BAN-PT itu harus memperpanjang otomatis dan apa namanya yang mengevaluasi bukan BAN gitu. Nah saya bilang Pak itu adalah di draft lama gitu, draft yang terbaru saya bacakan. Gitu. Nah nanti saya tunjukkan. Di pasal 5, akreditasi itu adalah merupakan bagian penjaminan mutu eksternal dengan tujuan menentukan kelayakan dan mutu, Bapak Ibu sekalian, menjamin mutu. Jadi siapa yang akan diberikan jaminan? Yang diberikan jaminan adalah pengguna, terutama adalah mahasiswa dan masyarakat. Ini yang harus kita pahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ingin tunjukkan di pasal apa namanya 3 bahwa apa namanya akreditasi itu dilakukan terhadap prodi dan apa namanya perguruan tinggi berdasarkan SNDikti. Nah, ini seolah-olah itu hanya bicara SNDikti yang di pasal 3 itu, mohon maaf. Hanya SNDikti, padahal di Undang-Undang 12 itu bukan SNDikti, Pak, yang diminta, SDikti, Pak. Standar dikti yaitu SNDikti, mohon maaf. SNDikti plus standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oke. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, yang di dalam pasal 3 juga dijelas bahwa ada peringkat akreditasi baik sekali unggul. Apa konsekuensi dari peraturan ini? BAN tidak lagi menetapkan status tidak terakreditasi. Nah, masalahnya adalah di dalam Undang-Undang 12-nya masih mengatur status, Pak. Nah, ini yang tadi saya katakan yang berlaku adalah peraturan perundangan yang lebih tinggi. Nah, karena tidak ada status tidak terakreditasi, maka apa namanya BAN-PT menetapkan tadi disebutkan Pak Priadi adalah tidak memenuhi syarat peringkat. Sebenarnya sama saja mereka tidak terakreditasi karena tidak memiliki peringkat ini. Nah, tapi di pasal 28-nya masih eksplisit bahwa gelar pendidikan akademik profesi dan vokasi itu dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri ketika dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak terakreditasi. Masih bunyi itu. Oke, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian di pasal 6 ini yang kemudian Bapak Ibu dengan euforianya menyampaikan bahwa
Ban PT itu harusnya tinggal diperpanjang otomatis. Nah, saya akan tunjukkan ayat per ayat supaya Bapak Ibu paham bahwa jangka waktu berlakunya akreditasi itu 5 tahun, dan jika jangka waktu itu berakhir, Ban PT akan memperpanjang kembali dalam jangka waktu 5 tahun tanpa melalui permohonan. Ini yang kemudian orang mengatakan itu otomatis. Oke, padahal konteksnya bukan itu. Kenapa? Karena di ayat berikutnya disebutkan perpanjangan sebagaimana dia maksud dalam ayat 2 dilakukan setelah dilakukan evaluasi. Jadi Ban PT harus melakukan evaluasi dulu. Terhadap apa? Terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penurunan mutu. Penurunan mutunya itu yang diatur eksplisit itu hanya di penurunan jumlah pendaftar dan penurunan jumlah lulusan. Nah, cuma konteks pelanggaran peraturan perundang-undangan itu banyak, Pak. Salah satunya adalah SN-Dikti. Kalau SN-Diktinya tidak terpenuhi, maka itu pelanggaran, gitu kan. Oke, ini yang perlu kita sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian. Jadi dosen minimal 5 yang ditugaskan. Kalau dia hanya 2, ya tidak memenuhi peraturan menterinya nomor 3 tahun 2020 yang terbaru. Oke. Nah, kemudian di pasal yang lain itu disebutkan bahwa di pasal 7 bahwa prodi perguruan tinggi yang telah memiliki peringkat akreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang. Oke. Apa konsekuensinya? Prodi-prodi yang tanggal 20 Agustus ini tidak memenuhi syarat peringkat atau setelah itu tidak memenuhi syarat peringkat, tidak terakreditasi, tidak memenuhi syarat peringkat, nggak bisa mengajukan akreditasi ulang, Pak, secara langsung. Karena pasal 7 ayat 1 yang boleh mengajukan adalah prodi yang memiliki akreditasi. Yang tidak, nggak bisa. Makanya sekarang prodi-prodi yang telat, prodi-prodi yang tidak terakreditasi harus ada surat cinta dari Pak Dirjen Diktis untuk bisa kami proses. Nah, jadi hanya PSPT yang terakreditasi yang boleh mengajukan akreditasi. Nah, dalam konteks ini juga menarik bahwa jika nanti Bapak Ibu melakukan reakreditasi, kemudian ternyata hasilnya atau peringkatnya itu sama, maka tidak boleh langsung mengajukan, tunggu 2 tahun baru boleh mengajukan. Jadi sekarang C lagi gitu, atau C ke baik itu tidak naik level, maka untuk pengajuan ulang menunggu 2 tahun. Oke. Nah, ini yang kemudian saya ingin tunjukkan bahwa Bapak Ibu lupa di pasal 12 itu ada bahwa Ban PT itu melakukan siklus EPP. Evaluasi data dan informasi penetapan peringkat ini melalui AK dan AL, ini melalui pleno. Nah, yang ketiga melakukan pantauan. Jadi Permen 5 itu sebenarnya ada shifting peran Ban PT menuju fungsi pemantauan. Karena kita kan pengajuannya menjadi tidak wajib, pengajuan bukan peringkatnya. Pengajuannya menjadi tidak wajib, maka Ban PT harus bergeser ke fungsi pemantauan. Ini yang penting saya sampaikan. Nah, dengan adanya Permen 5, sebenarnya perguruan tinggi itu punya 3 opsi, Bapak Ibu sekalian. Opsi yang pertama, tidak melakukan apapun. Nah, tidur, nyenyak, tidak melakukan apapun. Kemudian Ban PT akan melakukan pemantauan, evaluasi, dan perpanjangan peringkat jika memenuhi syarat. Oke. 1. Yang kedua, perguruan tinggi yang sekarang masih menggunakan peringkat lama boleh mengajukan ISK untuk mengajukan ISK untuk dikonversi ke peringkat yang baru. Atau Bapak Ibu boleh mengajukan reakreditasi dengan instrumen baru.
Nah, untuk yang apa namanya dua ini sekarang tidak dibatasi waktu lagi. Jadi at any time boleh, Bapak. Loh, Mas, kami ini batas akhirnya besok pagi. Boleh enggak saya ngajukan usulan reakreditasinya? Boleh sekarang atau besok? Boleh, Pak. Tidak ada masalah, karena nanti kalau tidak ada usulan berarti fungsi ini yang akan kami lakukan. Oke, itu. Nah, yang berikutnya ini yang tadi saya katakan bahwa akreditasi itu bukan tujuan, Pak. Akreditasi itu hanya potret mutu atas perjalanan mutu perguruan tinggi. Jadi, kalau potret yang bagus itu, maka alatnya harus bagus, maka BNPT terus memperbaiki. Nah, mungkin juga belum sempurna, tetapi at least kita bergerak menuju ke yang lebih baik. Yang kedua, objeknya itu harus jelas, Pak. Jadi, ibaratnya kalau perguruan tinggi itu akan memotret mutunya apa namanya perguruan tinggi yang digambarkan segagah Aderai, ya objeknya harus Aderai, jangan Kiwil. Karena itu dua objek yang berpisah gitu. Atau memotret gambar gajah ternyata yang ditunjukkan kelinci. Itu dua hal yang completely different thing gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa sudut pengambilan gambarnya harus benar. Maka Pak Priyadi, Prof. Tip, dan Bapak Ibu sekalian kolega asesor harus terbang setinggi elang. Asesornya juga harus mulai apa namanya hijrah dari pemahaman lama ke baru. Di instrumen baru udah nggak ada lagi borang, Pak Pri. Nah, borang pula bohong dan ngarang. Nggak ada, kita menggunakan teknologi instrumen akreditasi, dokumen akreditasi. Jadi yang Bapak Ibu siapkan sekarang adalah dokumen akreditasi dengan instrumen akreditasi Prodi 40 atau Prodi PT 30. 3040 itu tidak ada kaitannya dengan revolusi industri, Bapak Ibu sekalian. Itu hanya generasi ketiga, generasi keempat. Kalau APS sudah generasi keempat. Oke, jadi dengan konsep ini maka perjalanan ini bukan Siratal Mustaqim kalau ini ya. Ini perjalanan yang berliku-liku menuju jannah. Itu tadi doanya Pak Kiai tadi kan, semoga beliau diberikan jannah dan ujungnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang berbunga-bunga naik turun itu silakan Bapak Ibu lakukan. Intinya bagaimana sampai ke surga. Ini kan cita-cita seluruh perguruan tinggi. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian melakukan evaluasi diri terkait dengan perjalanan ini. Nah, asesor memotret, Pak. Asesor memotret. Nah, potret-potret inilah yang kemudian kita sebut dengan akreditasi. Jadi, akreditasi pada prinsipnya adalah potret mutu yang dilakukan oleh sejawat. Akreditasi ada, jadi gini, teman-teman yang akan datang ke prodi apa namanya komunikasi dan penyiaran Islam gitu, nggak mungkin orang biologi yang datang ke situ pasti punya latar belakang komunikasi atau terkait dengan keislaman. Yang kedua, akreditasi itu juga potret kinerja. Di instrumen baru jelas, Pak. Kami tanyakan, apa standar yang Anda temukan, tetapkan. Terus, nah capaian Anda sekarang di mana? Oke, capaiannya di sini, atau capaiannya di sini. Nah, itu dibandingkan antara capaian dengan standar dan capaian dengan rencana. Gitu. Nah, yang ketiga, akreditasi itu juga wujud pertanggungjawaban publik. Maka sekarang orang banyak mengejar akreditasi supaya publiknya menganggap bahwa atau menilai bahwa mutu perguruan tinggi, governance perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian bagus, sehingga worth it bagi pengguna untuk menginvestasikan, untuk menyekolahkan di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, kalau
tadi saya katakan bahwa kita ingin mendapatkan mutu yang unggul, potret mutu yang unggul, maka saat ini ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan mengajukan ISK, saya sebut superficial, dangkal, karena itu adalah pendekatan atribut. Jadi tadinya peringkatnya A, oke, 370 di potret tahun 2016 atau 2015 misalnya. Nah, sekarang diubah menjadi, kalau memenuhi syarat, menjadi unggul 370. Nah, yang kita ukur sebenarnya kan mutu yang lalu, Pak. Hanya disesuaikan dari A menjadi unggul. Itu yang disebut sebagai pendekatan atribut. Yang kedua adalah pendekatan yang lebih esensial, Bapak Ibu menggunakan atau mengajukan reakreditasi dengan instrumen baru. Ya perlu sumber daya, perlu upaya yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah jalur rekognisi. Nah, rekognisi ini mengajukan akreditasi internasional. Saya akan berbicara 3 aspek itu dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin, supaya teman-teman aware. Instrumen konversi peringkat itu diatur dengan Perban nomor 2 tahun 2020. Intinya, kenapa sih diatur? Nah, kenapa diatur? Karena titik berat penilaiannya berbeda. Di instrumen yang lama itu input prosesnya besar, output outcome-nya kecil. Sekarang kami geser menjadi input proses, output outcome. Relatif seragam misalnya. Yang kedua, di akreditasi yang lama itu belum diukur ketercapaian SNDP. Nah, yang baru sudah kami ukur ketercapaian SNDP. Itu bedanya. Pergeseran tanggung jawab kalau di instrumen lama pengusulnya prodi, di instrumen baru unit pengelola program studi. Jadi hasil akreditasinya berbeda, tidak setara antara A dengan unggul, B dengan baik sekali, atau C dengan baik. Ini tidak setara. Maka diperlukanlah ISK supaya kita bisa konversi. Nah, intinya ISK itu adalah alat pengambilan keputusan konversi dari peringkat terakreditasi menjadi peringkat akreditasi yang baru. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. 1, keterpenuhan syarat perlu terakreditasi. 2, keterpenuhan syarat perlu peringkat. 3, pelampuan SNDT. 4, transisi menuju outcome based accreditation. Jadi ada 4 butir itu yang dinilai di dalam ISK. Oke, jadi nanti ISK itu sebenarnya ada 5 varian. Variansi itu bergantung pada 1, 28 Januari 2020 itu sudah mengajukan atau belum. Yang kedua, peringkat akreditasi pada saat mereka mengajukan. Tipe yang pertama, 28 Januari 2020 itu belum mengajukan. Nah, misalnya, kenapa belum mengajukan? Karena akreditasinya masih berlaku sampai 2024. Nah, sekarang 2021 peringkatnya minta dikonversi menjadi unggul misalnya. Boleh mengajukan ISK. Yang tipe Jisamsu 234 itu 28 Januari sudah mengajukan dengan instrumen tujuh standar, tapi pengen ditetapkan dengan peringkat baru, maka boleh mengajukan ISK. Nah, pembedanya adalah asalnya ada yang prodi baru, ada yang tadinya tidak terakreditasi, ada yang tadinya terakreditasi. Nah, 1, 2, 3, 4 itu sifatnya opsional. Nah, karena ini opsional, maka tidak ada resiko. Bapak Ibu mengajukan sekarang tidak dapat disesuaikan, ya kembali ke peringkat lama. Nah, yang kelima itu adalah sudah wajib, yaitu ketika peringkat ABC-nya sudah diperpanjang sekali, maka sebelum perpanjangan berikutnya itu wajib mengajukan ISK. Oke, jadi begini, ini yang tipe 1, 28, jadi misalnya gini, ini 370, skornya peringkatnya A berlaku sampai 2024. Oke. Nah, kemudian sekarang di bulan Juli ini mengajukan ISK. Nah, nanti kita lihat kalau ISK-nya memenuhi, maka kita tetapkan
370, unggul, berlaku sampai 24. Tapi kalau itu tidak memenuhi TM, maka ditetapkan tetap 370, tidak ada perubahan, peringkatnya A, berlaku sampai 2024. Tipe 234 itu tadi saya katakan sudah mengajukan. Nah, begitu dievaluasi saya dapat 370, kemudian mereka mengajukan ISK. Nah, nanti dievaluasi ISK-nya, jika memenuhi maka akan kita tetapkan 370, unggul, berlaku sampai dengan 2026. Kalau tidak memenuhi syarat, ya kita tetapkan A, berlaku sampai 2026. Nah tipe yang kelima itu adalah dia misalnya terakreditasi berakhir 2021. Jadi pada Januari ini tidak mengajukan akreditasi karena masih berlaku sampai 2021. Nah sekarang ini telah diperpanjang 5 tahun menjadi 2026. Nah nanti pada 2025 1 tahun sebelum 2025 1 tahun sebelum habis ini wajib ISK. Nah kalau ini sudah wajib, kalau memenuhi ya kami perpanjang. Kalau misalnya tadi ini 370 skornya A itu. Kalau memenuhi, wajib ini memenuhi, ya kan kami tetapkan 370 unggul, kemudian 5 tahun. Nah tapi kalau tidak memenuhi TM, tidak memenuhi, maka bisa peringkatnya turun. Jadi kalau tipe kelima ada resiko bahwa kalau tidak memenuhi syarat peringkat pada peringkat yang dikonversi, maka akan turun peringkat. Nah ini instrumennya, Bapak Ibu sekalian, silakan buka webnya Ban PT. Ini sekretariat yang bisa dihubungi, tapi webnya ada di sini. Ini maksud saya. Ini ada webnya. Ini adalah instrumennya. Nah, jadi kalau nanti Anda lihat ini skor konversinya, pemenuhan syarat peringkat itu dilihat jika antar peringkat berbeda berbeda ukurannya. Kalau yang sama berarti itu syarat terakreditasi, kemudian pelampuan SNDIKTI atau transisi ke outcome base. Nah, jadi yang terkait dengan peringkat ketika ukurannya berbeda 2, 2,5, 3, 2, 2,5, 3, 25 misalnya. Nah, hal yang sama sudah ada ukuran di dalam instrumen itu untuk diploma juga sama. Kalau terkait dengan peringkat, maka skor per tingkatan itu berbeda. Tapi kalau tidak ya berarti itu bukan syarat peringkat. Khusus untuk konversi dari C ke baik, maka aspek ini tidak dinilai. Khusus C ke baik. Sama di sarjana juga begitu. Ini C ke baik tidak dinilai. Kemudian magister maupun magister terapan. Nah, ini contoh saja hasil analisisnya. Kalau unggul itu misalnya jabatan akademik di program diploma itu lektor kepala guru besar harus 52,5%. Kalau sarjana doktornya minimal 37,5% dan seterusnya. Nah, bagaimana putusan konversinya? Kalau satu saja skornya itu di bawah 2 atau di bawah skor yang ditetapkan untuk satu peringkat tertentu, maka tidak dapat dikonversi. Nah, jadi ini yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Oke, itu ISK. Yang kedua terkait dengan instrumen akreditasi yang baru. Nah, di dalam tadi dikatakan oleh Pak Priyadi, Pak, sebenarnya yang kita inginkan terkait dengan governance. Nah, governance itu lebih tepat dianalisis pada APT. Jadi kalau Bapak Ibu lihat instrumen APT, pasti yang ditanyakan itu terkait dengan governance,
bagaimana policy-nya, bagaimana organisasi dan instrumennya, bagaimana implementasinya, bagaimana monefnya, bagaimana pelaporannya. Ini adalah terkait dengan implementasi, terkait dengan governance. Oke. Nah, kalau itu luarannya, kalau APT itu luarannya adalah yang kita akan potret adalah Tridharma. Dan yang kedua adalah luaran lembaga. Nah, jadi kinerja Tridharma oleh seluruh sivitas akademika itu dicatat sebagai luaran PT. Nah, kalau APS fokusnya pada luaran pendidikan. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama supaya kita ngerti arahnya kemana. Jadi kalau ada publikasi, ada haki, ada sitasi, itu untuk APT semua dicatat, siapapun yang menghasilkan. Tapi kalau untuk prodi yang dicatat hanya yang terkait dengan mahasiswa atau lulusan. Jadi kalau ada sitasi tapi dosennya tidak melibatkan mahasiswa, tidak bisa dicatat di dalam luaran. Itu Bapak Ibu sekalian, Pak Priyadi sudah menyiapkan snack di samping kanan kiri Bu Bapak sekalian, silakan dinikmati. Ada banyak snack, kopi, susu, teh, sudah tinggal ngambil sendiri, boleh disambi karena Pak Priyadi nggak punya staf untuk nganterin ke masing-masing ruang Zoom Bapak. Mana Prof? Siap. Di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, sebelah kanan Bapak Ibu sekalian atau kiri. Kalau yang off kamera itu duduknya sambil dipijeti pasti gitu kan. Ini Prof. Ada ini kuenya Prof, disiapin sama istri Prof. Siap. Oke, Prof, sudah kita makan Prof. Nah, kemudian implementasi instrumen baru Bapak Ibu sekalian. Itu bukan semata-mata hanya transisi dari 7 ke 9 kriteria. Tapi menuntut perubahan pola pikir, pola sikap, pola tindak menuju terwujudnya budaya mutu. Jadi, akreditasi itu harus terkait erat dengan rencana pengembangan mutu perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, dari kacamata Ban PT sebenarnya memang instrumen ini menjadi tools untuk menguji transisi dari akreditasi berbasis aturan ke akreditasi berbasis prinsip. Oke, ini yang memang kami ingin harapkan. Oke. Nah, ada perubahan yang mendasar Bapak Ibu sekalian. Jadi, perubahan yang pertama untuk akreditasi prodi terutama adalah perubahan tanggung jawab. Selama ini dengan akreditasi dengan 7 standar, itu unit pengusulnya prodi. Prodi itu sebenarnya bukan unit sumber, Pak. Prodi itu tidak punya sumber daya. Prodi itu hanya punya kurikulum sama jadwal. Nggak bisa Kaprodi merintah dosen, nggak bisa Kaprodi menerbitkan SK penugasan dosen, nggak bisa Kaprodi memberikan penugasan ke dosen, nggak bisa karena sebenarnya hanya koordinator proses pembelajaran jalan itu. Nah sekarang kami kembalikan ke ini kalau istilahnya Pak Pri adalah kitoh. Kitohnya bukan kitoh 1926 lebih ya. Kitoh 2019 bahwa unit pengusulnya sekarang adalah unit pengelola program studi, adalah unit di perguruan tinggi yang diberikan atribusi wewenang oleh perguruan tinggi mengatur sumber daya. Apapun namanya, bisa departemen, bisa bidang, bisa jurusan,
bisa fakultas sendiri, bahkan bisa institusi. Tidak ada masalah. Yang kedua adalah paradigm shifting, perubahan paradigma dari input proses ke output outcome. Nah, pendekatannya sistemik dan holistik. Jadi kita bicara sistem, nggak bisa sekarang asesor hanya membaca kriteria 1 langsung memberikan nilai. Harus seluruh dokumen dibaca dulu, nggak bisa tidak. Tugas Bapak Ibu di perguruan tinggi menyiapkan evaluasi diri. Evaluasi diri itu seperti berdiri telanjang di depan cermin. Bapak baru nyadar bahwa di diri kita itu kalau dibelah jadi 2, secara longitudinal gitu, kanan dan kiri itu nggak sama ternyata. Anak saya kemarin protes, "Pak, kok ternyata pipi kanan sama pipi kiriku itu nggak sama ternyata." Nah, Allah tidak pernah menciptakan sama. Coba Bapak Ibu lihat, nggak ada di kita yang pipi kiri, pipi kanan itu sama. Kenapa? Karena ternyata ya itu menjadi daya tarik pasangan ternyata. Nah, Bapak baru sadar kan, itu orang biologi bicara. Jadi nanti sampai di rumah silakan bercermin, Bapak Ibu sekalian. Apa benar sih kalau garis vertikal gini, kanan kiri itu sama enggak? Ternyata tidak sama, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya tugas Bapak Ibu asesor, ada Pak Pri, ada Pak Tip, ada nggak tahu siapa, saya nggak lihat teman-teman yang terlibat di sini. Kalau ada teman-teman asesor, sekarang bukan lagi deskripsi data, Pak, tapi Bapak Ibu membaca laporan evaluasi diri sehingga harus tahu kalau istilahnya Pak Pri, asbabun nuzulnya sesuatu itu muncul harus difahami oleh asesor, nggak bisa tiba-tiba hanya bicara tekstual gitu. Kontekstualnya juga harus dibaca. Nah, kemudian perubahan nature dari akreditasi sekarang kami menuju ke CQI dan ujungnya adalah Quality Culture Development. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan proses yang melibatkan perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kami sampaikan. Jadi di instrumen baru akreditasi itu, bagaimana Bapak mau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini kan governance nih Pak, sebenarnya. Bagaimana Bapak mencapai tujuan yang Bapak sudah tetapkan, bagaimana evaluasi dibuat, bagaimana strategi dicari, bagaimana rencana disusun sampai dilaksanakan. Ini itu rangkaian proses governance yang sebenarnya harus tercermin di dalam dokumen yang Bapak Ibu susun. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, Bapak Ibu kami minta melakukan evaluasi diri, faktor internalnya, eksternalnya yang dihadapi, faktor internalnya dianalisis dan diinterpretasikan, diidentifikasi masalahnya, akar masalahnya ditetapkan, solusinya dirumuskan, rencana pengembangan ke depan yang ini nanti akan kami tagih pada siklus akreditasi berikutnya. Itu perubahan konsep yang cukup besar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, evaluasi diri itu akan dimulai dengan di dalam instrumen baru juga sama, datanya dikumpulkan, datanya diverifikasi, kemudian dikelompokkan dalam tabel-tabel. Nah, tabel-tabel ini kalau di dalam instrumen kita adanya adalah LKPS untuk prodi, LKPT untuk perguruan tinggi. Data-data kuantitatif tanpa narasi, Pak. Kemudian, Bapak sebelum submit, dicek dulu konsistensi antar tabelnya. Oke, ini hanya nomen tabel aja, saya hanya contoh saja. Oke, kemudian Bapak lakukan analisis. Nah, sehingga timbul nanti tren, timbul profil. Nah, ini adanya di dalam LED. Jadi, di LED tidak boleh lagi ada data-data tabel seperti ini. Tapi yang ada grafik, tapi ada hasil analisis statistik, boleh. Ini konsep sederhana. Nah, LED nggak mungkin dibuat kalau LKPS-nya belum dibuat, karena yang dievaluasi nanti adalah data-data di dalam LKPT ini dianalisis di dalam LED.
Ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, setelah dilakukan analisis, Bapak Ibu buat SWOT, gitu kan. Nah, SWOT itu kadang-kadang proses sederhana, tapi tidak semua orang paham. Gitu kan. Jadi SWOT itu dibuat pertama dengan menentukan mana faktor eksternal dan mana faktor internalnya. Apa bedanya Pak Gi? Bedanya hanya kita bisa atau tidak mengontrol. Kalau itu kita bisa kontrol, namanya faktor internal. Kalau itu tidak bisa kontrol, namanya faktor eksternal. Oke. Kalau faktor internal kita berbicara S, strength dan weakness. Faktor eksternal kita berbicara opportunity dan threat. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan satu kondisi itu ada sebagai strength atau kapan sebagai weakness? Atau kapan sebagai opportunity, kapan sebagai threat? Jawabnya gampang, Pak. Bapak tetapkan standarnya. Bapak tetapkan threshold-nya. Nah, dari situ akan tahu, oke, kalau melebihi standar namanya kekuatan atau opportunity, kalau itu tidak memenuhi, kalau lebih rendah namanya itu adalah weakness atau threat. Nah, standar ini dituntut Pak di instrumen baru perguruan tinggi harus menetapkan standar. Nah, kalau sudah nanti dilakukan analisa akar permasalahan supaya yang diselesaikan itu akar masalahnya bukan simptomnya. Nah, tahap terakhir dipilih strateginya. Strategi itu bisa dua macam. Faktor penghambatnya dikurangi atau faktor pendorongnya ditingkatkan. Itu pilihan. Nah, pemilihan jadi kondisi SWOT, root cause ini harus ada di dalam LED. Oke. Nah, nanti kita bisa menunjukkan evaluasi diri itu dikatakan baik kalau melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dua, baik kalau komprehensif, seluruh aspek dinilai, dievaluasi. Baik kalau datanya akurat dan cukup. Itu atribut evaluasi diri yang baik. Atribut yang lain adalah ketika ada analisis yang mendalam. Oke, di dalam proses analisis itu ada inovasi dan kreativitas. Nah, yang penting dua faktor terakhir adalah harus ada benang merah dengan rencana pengembangan dan harus jujur. Saya dibisikin Pak Predi pagi di dunia ini yang namanya ketidakjujuran itu tidak pernah konsisten Pak Ki. Yang namanya kebatilan itu nggak pernah konsisten gitu. Wes tak percaya aja, Bapak Ibu kan sering, apalagi sudah berkeluarga. Ini kalau saya punya hobinya kan main burung gitu. Kalau saya beli burung 15 juta, saya ngomong sama istri saya, untuk manuk 15 juta gitu, mungkin seminggu di meja saya isinya cuma kurungan manuk kosong aja. Wes sudah makan tuh kurungan burung gitu ya. Nah, akhirnya karena saya takut, saya ngomong belinya cuma 1.500 atau 1,5 juta gitu. Wah, murah kan? Murah Pak, murah ya, apik manuknya gitu, bagus. Tiba-tiba Pak Pri datang ke rumah, saya nggak ada. Bu, pagi kemana? Sedang keluar Pak, beli kerutu. Itu burungnya bagus ya, bagus. Berapa Bapak beli? Cuma 1,5 juta. Oke, saya beli 3 juta boleh Bu? Oh boleh, silakan. Nah, begitu saya pulang, ngelus-ngelus batuk saya. Loh kok dikasih? Loh katanya kan Papa beli cuma 1,5 juta. Ini dibeli Pak Pri 3 juta. Terus, nah ini saya kembalikan modalnya 1,5 juta. Loh yang 1,5 juta rezeki Mamah Solihah. Wah selokorek kalau gitu. Makanya kalau tapi saya ajari Pak Pri kalau beli hobi gitu jangan pernah tanya nominal. Kalau saya sekarang punya trik sama istri saya. Kalau ditanya ya ojo takon regani. Jadi OTW gitu aja Pak. Berapa harganya Pak? OTW. Apa itu OTW? Ojo takon bae. Jadi tidak usah dijawab Pak. Nanti nggak ketahuan harganya. Oke. Jadi jujur Pak. Kenapa jujur? Karena kita akan menghasilkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.
bisa Bapak bayangkan kalau Bapak tidak jujur, maka rekomendasinya nggak bisa ditindaklanjuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 syarat kalau Bapak Ibu pengen dapat akreditasi yang bagus dengan instrumen baru. Pertama, perguruan tinggi harus menetapkan standar perguruan tinggi yang melampaui SNDikti. Saya tekankan. Karena apa? Kalau hanya memenuhi SNDikti itu hanya terakreditasi baik, Pak. Maka untuk unggul harus melampaui SNDikti. Yang kedua, SPMI-nya harus bagus. Nah, nanti tanya dengan Bu Wi kan nanti akan ditekniskan, akan bisa banyak nanti bercerita bagaimana mengukur SPMI yang bagus. Nah, kemudian tracer dan usernya harus bagus dan terlembagakan. Sistem informasinya harus bagus. Ini 4 requirement. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, perguruan tinggi harus menetapkan standar, ada 2, SNDikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan itu harus melampaui Pak SNDikti. Nah, Baban nanti akan menggunakannya untuk menyusun kriteria. Itu tugas pertama. Nah, tugas yang kedua, SPMI-nya harus bagus. Dokumennya harus lengkap, ada bukti implementasi, bukti pelaksanaan penjaminan mutu. Bukti implementasi itu lebih relevan disebut sebagai RTM, rapat tinjauan manajemen, atau bentuk apapun yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit. Oke, mungkin tempatnya Pak Pri bukan RTM, tapi forum Jumat Kliwonan, ya silakan, nggak apa-apa, silakan, itu masing-masing perguruan tinggi punya kebebasan mengatur. Meski apa sih ciri SPMI itu bagus gitu? Nah, ini saya pada 8 Juni tahun lalu diminta Brawijaya untuk menilai SPMI mereka. Gampang kok cirinya, ini personal perspektif ya, saya yang saya pikir. Gitu. Jadi SPMI itu bagus kalau sudah ada pergeseran dari kewajiban menuju kebutuhan. SPMI itu bagus kalau sudah terjadi pergeseran dari bisnis rutin menjadi sesuatu yang inovatif dan menantang. SPMI itu bagus kalau sudah bergeser dari beban menjadi kegembiraan. SPMI itu bagus kalau sudah ada dorongan internal dan merasa mendapatkan reward secara internal. Dan yang terakhir, SPMI bagus kalau kebutuhan penggunanya tinggi. Jadi kalau SPMI Bapak masih menunggu mengandalkan surat rektor untuk melakukan audit ke unit di bawah rektor, maka belum bagus. Tapi kalau di SPMI-nya setiap saat sudah ada surat masuk dari Prodi A minta diaudit, unit C minta diaudit, nah itu udah bagus. Itu ciri SPMI yang bagus. Kemudian kalau kita bicara tracer maupun user satisfaction, intinya instrumennya sahih, dilakukan berkala, analisisnya tepat, ada tindak lanjut, gitu kan, hasilnya dipublikasikan. Itu adalah contoh-contoh prasyarat kalau kedua program ini dikatakan bagus. Nah, yang berikutnya adalah sistem informasi. Sistem informasinya harus menyeluruh, terintegrasi, dan dimanfaatkan untuk decision support system. Jadi pengambilan keputusan berbasis data. Itu prasyarat kalau nanti silakan diperdalam dengan Bu Wiwi pada sesi siang. Nah, ini instrumennya APT 9, APS 9 bisa diakses di webnya di webnya BAN, jadi silahkan ada di sana, semua tersedia. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyetaraan akreditasi internasional. Nih kalau Bapak Ibu prodinya sudah ingin terbang, difasilitasi di dalam Permen nomor 5 pasal 9 bahwa prodi-prodi yang sudah terakreditasi, jadi yang telah mendapatkan akreditasi
dari Lamatoban boleh mengajukan akreditasi, dan jika dia memenuhi syarat maka atau dievaluasi memenuhi syarat akan disetarakan dengan unggul. Jadi prodinya sekarang C, dapat akreditasi internasional yang diakui jadi terakreditasi, maka boleh langsung dikonversi menjadi unggul. Oke, nah jadi nanti aturan lembaga mana yang saat ini diakui pemerintah diatur dalam Kepmen 83 2020. Intinya ada dua kelompok lembaga akreditasi, yaitu yang berdasarkan persetujuan internasional. Bapak buka webnya ini. Nah, nanti dilihat prodi-prodi mana yang tercatat sebagai recognized. Bukan hanya register ya Pak, tapi recognize. Nah, kalau di situ ada, maka lembaga itu kredibel. Atau lembaga-lembaga lain yang tidak tertera dalam asosiasi, tapi diakui. Ini boleh. Nah, nanti kalau Bapak terakreditasi dari salah satu di antara atau salah dua di antara lembaga itu, Bapak mengajukan ke BAN, sertifikatnya dikopi, laporannya dikopi, BAN akan melakukan evaluasi. Jika fully accredited atau partly accredited tetapi tidak ada major concern, maka kami setarakan. Loh, jika tidak gimana Pak Bu? Kalau tidak ya kami tidak bisa setarakan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pemantauan. Nah, ini sudah banyak sekali, sudah ratusan perguruan tinggi yang kami kirimkan surat cinta untuk dilakukan pemantauan. Pemantauan itu adalah tindak lanjut dari siklus akreditasi perguruan tinggi yang diatur di Permen maupun di Perban. Oke, itu diatur bahwa pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi itu wajib dilakukan oleh BAN PT. Nah, bagaimana tahapannya? Jadi pemantauan itu tahapannya diatur di dalam panduan IPPA, ya, ada tulisan panduan IPPA yang kami taruh di webnya BAN PT. Oke. Mulai dari perguruan tinggi baik vokasi maupun akademik, mulai dari program studi diploma 3, sarjana-sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan sudah kami siapkan instrumennya. Berselancarlah ke webnya BAN PT karena informasi itu akan ada di sana. Nah, ini kalau alat-alat instrumen-instrumen tadi bisa dilihat prosedur instrumen, panduan pemantauan, pasti Bapak Ibu akan ketahuan. Oke, intinya ada beberapa hal yang diatur. Kapan pemantauan itu dilakukan, terhadap siapa, bagaimana mekanisme, bagaimana hasilnya. Jadi pemantauan dilakukan terhadap semua prodi atau perguruan tinggi yang memiliki peringkat akreditasi. Dilakukan paling tidak 1 kali dalam 5 tahun, paling lambat 1 tahun sebelum pemantauan. Nah, tapi BAN PT di awal-awal ini masih menggunakan sistem ad hoc, tapi bagi prodi-prodi yang akreditasinya habis di Agustus ke depan sudah full menggunakan IPPA. Bagaimana mekanisme IPPA? Jadi IPPA itu ada 3 tahapan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 itu menggunakan data di PD Dikti. Jika tidak memenuhi syarat nanti akan ada pemberitahuan. Jika memenuhi syarat kami perpanjang. Jadi nanti kalau ini memenuhi syarat ya kami perpanjang. Kalau ini tidak memenuhi syarat maka akan masuk ke tahap 2 di mana Bapak Ibu diminta menyampaikan DK dan LEK. Jadi mirip dengan instrumen baru, tapi fokus pada kinerja. Oke, nah ini dilakukan asesmen oleh asesor. Nanti juga kemungkinannya jika ini memenuhi, maka kami tetapkan perpanjangannya. Tapi kalau ini tidak memenuhi, maka akan masuk ke tahap 3, yaitu akan dilakukan asesmen lapangan oleh asesor.
Nah, ini juga akan ada dua kemungkinan. Kalau ini memenuhi, ya kami perpanjang. Kalau ini tidak memenuhi, maka keluarlah keputusan baru. Oke. Nah, itu. Jadi ini diagramatisnya aja. Tahap 1 itu mesin to mesin, tahap kedua itu asesmen kecukupan, tahap ketiga itu site evaluation. Nah, bagaimana hasilnya, Mas? Kalau itu memenuhi, ya kami perpanjang 5 tahun. Kalau tidak memenuhi, maka akan ada putusan ke peringkat yang baru, yang itu hanya dilakukan jika sudah memasuki tahap ketiga. Oke, jadi tahap pertama kalau nggak lolos kami kirim surat cinta. Kalau surat cintanya ternyata setelah dievaluasi ulang kondisi di dokumen memenuhi syarat, ya kami perpanjang. Tapi kalau itu tidak memenuhi syarat, ya kami kasih surat cinta yang kedua. Silahkan. Mohon maaf, itu yang akan kami lakukan. Nah, terakhir Bapak-Ibu sekalian, saya ingin close paparan saya 1,5 jam ini atau 1 jam lebih ini dengan menyatakan bahwa yang namanya mutu itu biasanya tidak kasat mata kalau ada, tetapi kita bisa melihat kalau mutu itu tidak ada dengan sangat-sangat mudah. Mungkin itu yang saya sampaikan, Ibu Moderator, Pak Pri, dan Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf kalau tidak relevan dengan yang Bapak kehendaki, karena keterbatasan saya membaca atau menguasai aspek yang Bapak Ibu minta untuk bicara. Nah, sebenarnya ini bukan Pak Pri, sebenarnya saya sudah menolak pada sesi sebelumnya, yang kebetulan bersama dengan pleno, kemudian Pak siapa yang hubungin saya minta tanggal 29 itu saya ada pelatihan asesor sebenarnya tadi, tapi saya lihat jam 9 kayaknya saya bisa memberikan, maka dan kebetulan Pak Tep nanya lagi ke saya, Pak Ki bisa, akhirnya saya karena waktunya saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekhilafan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.